Salam arsitek pintar. Kali ini kita akan bicarakan bagaimana teknik membuat eksplorasi bentuk massa bangunan. Dimulai dari penjelasan bagaimana menyusun ruang, dari hubungan ruang, kemudian sirkulasinya, bahkan sampai organisasi ruang, lalu dilanjutkan bagaimana membuat bentuk massa bangunannya. Silakan cek video berikut ini. Oke, langkah awal dari desain bentuk massa bangunan itu adalah dalamnya bangunan, yaitu ruang. Bagaimana kita menyusun ruangnya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menyusun ruang. Nah, misalnya ruangan ini ya, bagaimana kita menyusunnya. Nah, kalau ini ruangan dibuat seperti ini, kita susun, itu yang paling umum adalah susunan linier. Ini adalah susunan linier, di mana sirkulasinya biasanya didapat dari sini ya, ada selasar atau apapun. Nah, seperti itu. Kemudian masuknya, misalnya pintu masuk di sini, pintu masuk di sini, pintu masuk di sini. Nah, ini adalah konsep bangunan dengan hubungan ruang sirkulasi linier. Oke, lalu adakah yang lain? Nah, misalnya ini, kita balik ke dasar. Nah, ini adalah hubungan yang disusunnya sama, misalnya linier, tetapi misalnya kita masuk dari bangunan di sini. Nah, ini adalah sirkulasi yang antar ruangan, menembus. Sini masuk, sini masuk, sini masuk. Nah, ini kan konsep-konsep tembus nih. Lalu perkembangannya adalah bentuk seperti ini. Kemudian masuk di sini, masuk tadi sama tembus. Misalnya ini tembus di sini, tetapi di sini ada ruangan, misalnya ruangan utama. Nah, ini adalah ruang dalam ruang. Nah, ini adalah konsep ruang dalam ruang. Nah, ini perkembangan dari hubungan ruang. Susunan ruang berikutnya, dan ini kadang yang paling sering dipakai itu adalah hubungan seperti ini. Ada ruang utama, kita masuk misalnya dari ruangan ini, lalu dari ruangan ini ada ruangan-ruangan lain di sampingnya, misalnya di sini ya, lalu di sini ada ruangan lagi, atau misalnya di sini pun ada ruangan lagi, lalu akhirnya di sini. Nah, ini adalah ruangan-ruangan di mana misalnya sirkulasinya dari sini masuk di sini, yang di sini masuk di sini, ya, ini masuk di sini, dan ini pola radial, dan dari sini misalnya tembus ke sini langsung. Nah, ini adalah sistem susunan ruang radial. Ya, walaupun bentuknya beda-beda, dan ini adalah konsep-konsep susunan radial. Berikut kita perlu juga mengetahui bahwa untuk memudahkan menyusun ruang itu kita bisa membuat ruangan, misalnya ruangan utama masuk lobby, yang di sini ada teras misalnya. Ini teras pintu masuknya. Nah, bagaimana menyusun ruang lain? Nah, ini kita bisa buat dengan yang namanya kelompok ruang. Jadi ruang-ruang yang sejenis kita bisa organisasikan dalam satu zoning ya, satu area, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah pengelompokan ruang. Dan ruang lain, misalnya di sini ada ruang
pendukung. Lalu misalnya di sini juga ada ruangan-ruangan lain. Nah, bahkan di sini misalnya ada ruang yang besar nih. Nah, ini adalah konsep menyusun ruang tapi dengan menentukan hubungan-hubungan kelompok ruangnya. Dari sini sudah terpadu. Nah, oke. Hal lain itu ada sistem yang bagus dan unik terutama untuk gedung tinggi, itu adalah bagaimana kita menyusun ruangan ya, tapi dengan menggunakan yang namanya modul. Dan modul ini biasanya berbentuk misalnya di sini grid ya. Nah, kita coba nih, bagaimana menyusun bangunan tapi dengan menggunakan grid. Ini gridnya berarti kita buat yang wajar aja, ini kotak ya. Nah, enggak begitu. Lalu bagaimana misalnya ruangan-ruangan ini kita coba masukkan ke dalam grid-grid ini. Nah, di sini nanti perlu ada keahlian arsitek nih, menyesuaikan seperti di video sebelumnya. Bagaimana menyusunnya. Nah, kalau yang sama dengan teknik pengelompokan tadi mungkin bisa mudah. Ini kan mudah. Tapi ingat, ini kita perlu tahu antara bentuk ruang dan gridnya. Ini kita perlu bolak-balik mencocokkan ya. Lalu kemudian apakah bisa misalnya bentuk-bentuk lain selain dari yang kotak ini. Nah, ini ada teknik baru tertentu lagi, misalnya bentuk bulat atau misalnya ruangan segitiga kah seperti begini, atau bentuk apa ini ya, oval itu misalnya bulat begini ya, atau segi 8 atau segi 6 biasanya boleh. Nah, atau mungkin teknik bebas. Nah, ini yang teknik dari Le Corbusier, bagaimana kita membuat dinding tapi apa ya, di antara ruang-ruangan, teknik bebas. Ini juga bisa diterapkan. Nah, ini ada insya Allah video lanjutan bagaimana modul gedung pada membuat ruang pada modul gedung. Nah, biasanya kayak gini adalah gedung-gedung besar, mall dan sebagainya. Oke, itu tadi sekilas bagaimana kita membuat dasar dari menyusun ruang. Buat masa itu adalah dari hubungan ruang. Kita sudah dapatkan bentuk awal ruang dari besaran ruang, kemudian ada bagaimana prinsipnya linear, dari mana sirkulasinya, apakah ini dari depan satu arah atau ruang menuju dalam ruang, menuju ruang atau ruang dalam ruang. Kemudian ada radial. Nah, setelah itu baru kita tentukan bagaimana menyusun masanya. Kita lanjutkan materinya, yaitu membuat bentuk ini bisa kita dapat setelah kita menentukan posisi ruang dengan hubungan ruangnya. Jadi letak ruangnya sudah kita tentukan, kemudian besar ruangnya kita tentukan, lalu susunan ruangnya sampai ke organisasi ruangnya sudah kita tentukan. Nah, setelah itu baru bentuk kita coba olah gitu, dari hasil studi-studi komposisi ruangnya. Nah, misalnya kita buat di sini contoh ada ruang induk, kemudian dari ruang induk ini ada beberapa ruang yang berjejer.
misalnya demikian, tes. Kita buat seperti ini, lalu misalnya di sini kita juga ada membuat bentukan-bentukan yang berbeda, mungkin komposisinya nanti dipecahkan strukturnya ya. Nah, misalnya kita tes seperti ini, lalu kita tambahkan lagi misalnya ruangan di sini. Nah, setelah dapat seperti ini, baru kita coba tambahkan bagaimana cara membentuk masa bangunannya. Nah, masa bentuknya adalah misalnya kita buat dengan ini ya, ketinggian. Nah, kita setting ketinggiannya. Nah, setelah itu misalnya bangunan kita bertingkat 2, oke, kita anggap dulu yang sama seperti ini. Nah, akan kelihatan seperti ini. Lalu bagaimana kita menentukan atapnya misalnya? Ya sudah, atap misalnya kita buat di sini. Kita buat atap di sini. Terlihat misalnya di sini kita tentukan. Lalu bagaimana di sini kita pakai atap yang kita mengerti strukturnya saja, jangan membuat atap yang berbeda-beda, misalnya dengan atap pelana. Nah, sudah kelihatan bentuknya. Lalu bagaimana misalnya atap satunya? Ada beberapa alternatif. Nah, di sini kita harus mengerti gubahan masanya dan bermain komposisi sesuai dengan fungsinya. Misalnya saja ini kita buat di sini, kita membuat yang sederhana atapnya. Misalnya demikian. Nah, apakah semua kita tutup seperti ini? Silahkan dengan pemecahan masing-masing. Nah, ataupun misalnya ini kan sederhana sudah pemecahannya, tapi belum maksimal untuk bentuk. Atau misalnya kita coba konsep lain yang di sini kita coba tinggikan. Kenapa? Karena ini bagian hall misalnya kita coba tinggikan dan sebagainya. Nah, jadilah komposisi bentuk seperti ini. Kita coba contoh lain. Nih, kita buat bentuk misalnya ini untuk hall awal, jadi teras masuk di sini, lobi bangunan di sini, lalu kita susun ulang lagi komposisi ruangannya misalnya seperti ini. Kita coba ya seperti ini. Di sini ada ruangan lagi seperti tadi, lalu misalnya di sini kita coba beberapa ruangan. Nah, yang di sini kita nanti misalnya coba bangunan lain, bentuk lain, apakah bisa. Nah, ini yang kita akan tes. Misalnya di sini kita coba untuk tangga ya, tangga naik ke bangunan. Kita buat dulu secukupnya. Misalnya di sini segala macam nih notasi tangga mungkin cukup ya. Nah, lalu bagaimana? Sama kayak tadi, kita coba tes. Kita lanjut dari bentuk yang ada ini, kita coba tingkatkan misalnya seperti ini, lalu ini. Nah, ini bentuk awalnya misalnya ya. Lalu untuk hallnya kita tinggikan seperti ini. Lalu misalnya kalau ini bangunan dianggap 2 lantai, nah yang di atas di sini kita coba satu bentuk untuk atap kayak tadi, misalnya saja seperti ini. Ini versi cepat ya, kita meletakkan bentuk bangunan aja.
dengan model yang baru sekarang, misalnya kayak gini, minimalisan atapnya cuma satu sisi, kita buat kayak gini. Nah, udah. Nah, bagaimana konsep bentuk berikutnya? Misalnya saja kita mau nih untuk bagian depan hole-nya kita tonjolkan, berarti kita tinggikan, boleh misalnya segini. Nah, kan sudah ada komposisi ini bentuk. Lalu ini kayak tadi, apakah bisa elemen misalnya di sini tangga nih, kita tonjolkan saja bentuk tangganya. Kita letakkan di sini. Ini tangga. Nah, tangga di sini. Nah, tangga ini misalnya perlu kita tonjolkan, bisakah? Bisa. Depan bangunan. Kalau perlu tinggi. Ini untuk menghasilkan apa ya? Komposisi yang akan ditonjolkan. Jadi komposisi itu kita tonjolkan elemen-elemen ruang yang berbeda yang jadi ciri khas. Misalnya di sini tadi ada hall yang tinggi bisa sampai ke lantai atas, kemudian tangga. Nah, bagaimana dengan sampingnya? Bisakah ini seperti ini? Mungkin saja bisa. Misalnya kita buat ini agak berbeda. Untuk menghasilkan sudut bangunannya di sini kita mau dimiringkan. Kita buat sudut aja. Nah, yang ini kita tampilkan. Nah, ini juga misalnya kita tonjolkan saja nih. Bentar ya. Sulit. Bisa ya. Nah, ini seperti ini. Bentar, ini ada kosong ternyata. Nah, kan sudut ini sudah beda nih. Dari sini ada dinding yang sudut miring. Nah, ini komposisi sederhana. Usulan saya biasanya untuk bagusnya jangan lebih dari 2 atau 3 komposisi, karena terlalu rame nanti akan kelihatan desain itu norak. Ini salah satu contoh. Bisakah bentuk lain? Nah, ini kita coba misalnya bangunan bentuk seperti ini, tapi kita tonjolkan karakter hall-nya, tapi hall-nya kita buat misalnya ada seginya. Sudah kita tonjolkan kayak gini. Ini versi cepat ya, jadi tidak terukur. Nah, komposisinya yang ini misalnya 1 lantai atau 2 lantai. Ya, atau misalnya di sini untuk hall bisa kita alternatif nih, apakah 1 lantai saja atau misalnya 1,5 di sini, atau mungkin lebih tinggi dari bangunan full. Nah, ini adalah konsep misalnya sentris dengan titik utama bentuk adalah di bagian tengah ini dengan bentuk khusus. Begitu ya. Bagaimana bentuk yang biasa dipakai? Nah, biasa dipakai kan bentuknya persegi atau kotak gitu ya. Kemudian misalnya ini 1 lantai, lalu kita buat untuk bertingkat, lantai atas sama. Nah, bagaimana membuat atapnya? Atapnya itu yang dibuat adalah biasanya karena bentuknya kotak, kita ini memakai yang kotak juga misalnya begini. Nah, yang biasa kan bentuk seperti ini, pelana. Nah, bisakah bentuk lain? Kita coba misalnya
bentuk bulat ya, seperti ini. Satu lantai, kita buat dua lantai. Bagaimana atapnya? Antara dua ini bisa dengan atap bulat, atau misalnya kita coba saja dengan atap biasa saja. Dengan atapnya yang kita mengerti strukturnya, misalnya kotak ya, tidak apa-apa. Nah, ini kita buat yang satu sisi saja. Nah, sudah banyak sekali komposisi yang dilihat dari perpaduan bentuk antara kotak dan bulat. Adakah komposisi lain? Misalnya ini nih, kotak dengan bulat di sini bisa, atau misalnya kotak dengan bulat yang di sentris, ini pun bisa. Nah, sisa sekarang kita membuat nih komposisinya. Ini diangkat, ini, nah ini apa misalnya ini ditonjolkan, ditinggikan, silahkan. Ini pun diangkat. Nah, ini misalnya tidak perlu tonjolkan separoh, bisa. Lanjut, kita yang paling umum dipakai misalnya komposisi berjenjang atau bertingkat. Nah, ini seperti ini. Di sini misalnya tinggi, di sini rendah. Bisa kita mainkan nih berapa biji tingkat. Atau misalnya di sini juga kita buat lagi komposisi lain. Nah, ada bentuk kayak gini juga sama. Cuma ingat, dengan masa ini kita mudah saja bermain-main, tapi kita kembalikan ke awal tadi, bagaimana hubungan susunan ruangnya, kemudian bagaimana strukturnya. Jadi dengan menguasai 3 ilmu itu, kita masih bisa menelurkan desain-desain yang apa ya, bagus gitu. Yang kita coba unik sedikit. Nah, ini misalnya kita buat komposisi kotak. Bisakah dengan komposisi lain? Misalnya boleh. Di sini kita miringkan gedungnya, dindingnya kita miringkan bersudut gitu ya. Nah, ini di sini juga sama nih, mungkin tidak bersudut, tapi misalnya kita buat apa ini ya, lengkung ya. Bisa tidak kita buat lengkung di sini. Sulit ya, kita coba pakai ini. Nah, kayak gitulah, jadi bebas. Nah, ini kita komposisikan, ini seperti ini pun sama, misalnya ini separoh. Nah, ini kalau misalnya mau entah separoh juga atau lebih rendah, atau mungkin bisa ini lebih tinggi. Nah, ini komposisi yang ada sedikit unik ya, walaupun sebenarnya berbahaya ini bagi bentuknya. Oke, kita lanjut. Misalnya komposisi kayak gini. Nah, kita buat dengan 2 masa misalnya ini. Oke, lalu kita atapin. Coba buat begini. Ya, misalnya dengan konsep menyeberang begini. Nah, baru kita buat 2 bentuk atap.
kan ada dua masa bangunan. Lalu bagaimana tengahnya, misalnya kita mau buat hal baru nih, ya sudah kita buat apa ini, skylight ya. Dengan misalnya di bahan transparan, kaca atau fiber. Nah, dapat lagi satu komposisi. Berikut kita mau main-main komposisi, misalnya kita buat komposisi yang dari standar aja dulu. Ini kita pikirkan atap ya. Lalu misalnya kita buat yang atap yang paling mudah dan kita kuasain, atap pelana. Nah, bisakah ada bentuk lain? Bisa, misalnya kita komposisikan di sini. Ada ruang yang unik, misalnya separuh. Nah, ini kita buat ruang hall atau lobby, kita tinggikan seperti ini. Nah, ini sudah jadi satu prinsip komposisi. Nah, ini misalnya untuk tampilan tampak kita bikin unik, ini bikin miring seperti ini. Dah jadilah komposisi. Jadi dia yang awalnya bentuk sederhana, kita ciptakan bentuk apa ya, ini gabungan, tambahkan satu bentuk lagi yang ditonjolkan, sudah jadi ini konsep baru. Kalau kita mau bentuk yang sedikit unik, nah misalnya kayak gini, kita ciptakan bentuk kayak ini, dua bentuk tetapi misalnya dengan konsep kita miringkan ini. Jadi bersudut sedikit, misalnya kayak gini. Nah, ini kita tempatkan di ini. Nah, ini sudah jadi komposisi yang baru kan. Ini satu bentuk bangunan, ini yang kita tonjolkan. Nah, udah ada konsep unik juga dari masanya. Lalu misalnya kalau terkait side, kita coba side-nya besar. Nah, di sudut misalnya seperti ini side-nya, kita buat bangunan yang di sini. Lalu bagaimana kita pecahkan? Misalnya kita mau menarik sudut di sini, kita buat komposisinya seperti ini. Lalu misalnya dari sini kita buat seperti ini. Lalu di sini kita olah lagi, misalnya. Nah, ini sudah jadi konsep. Nah, misalnya kayak gini. Ini lebih tinggi, 2 lapis. Nah, di sini misalnya terbuka, tertutup. Nah, ini juga jadi yang unik. Nah, bangunan berjenjang karena sudut ini untuk merespon dari jalan supaya kelihatan bagus dari depan sini. Nah, ini komposisi baru juga kan, tapi sekali lagi hati-hati di hubungan ruang dan organisasi ruangnya. Kita mudah menciptakan bentuk-bentuk ini kalau tanpa melihat isi, tapi langkahnya tadi hubungan ruang, organisasi ruang, kemudian pecahkan strukturnya, baru kemudian lakukan gubahan massa bentuknya.